Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidin Ataki dengan NIM K852306 dan rekan Dan saya. perkenalkan juga saya Abu Isri Ramadhani dengan NIM K85001. Pada hari ini kita akan presentasikan hasil observasi dan juga hasil analisis yang telah kami lakukan ke Desa Wisata Trangsang. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama usaha yang kami jadikan objek observasi ini adalah Badan Usaha Milik Desa Mata Trangsang. Dan usaha ini berdiri pada tahun 2017 dan beralamatkan di Desa Trangsan, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Visi usaha yaitu sebagai penggerak utama perekonomian untuk mewujudkan desa yang mandiri atau desa sembada. Visi usaha adalah memberdayakan seluruh potensi desa bertumbuh pada kepentingan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengembangkan perekonomian desa berorientasi global dan perkembangan teknologi. C. Melakukan kegiatan ekonomi dengan prinsip transparan, inovatif, produktif, dan efisien. Ciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, mengembangkan hubungan kemitraan dengan BUMDes, BUMDesma, koperasi BUMN, dan swasta. Struktur organisasi usahanya, di struktur umum lainnya, di BUMDes ini terdapat kepala BUMDes, terus dibersamai dengan penasihat BUMDes dan juga pengawas. Di bawah pengawas terdapat pelaksana operasional BUMDes, dan di bawahnya ada bendahara, sekretaris, dan pegawai lainnya. Berikut ini adalah untuk setiap struktur. Yang pertama adalah penasihat BUMDes, yaitu memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Lalu pengawas BUMDes, yaitu tugas yang dimiliki pengawas badan usaha milik desa Mata Bangsa ini adalah mengawasi, mengkoordinir, dan menjadi penasihat operasional BUMDes dan jadi pesan penting yang terjadi di BUMDes ini. Lalu juga menjadi negosiator yang melakukan perjanjian atau perundingan dengan pihak ketiga dan menyusun standar kinerja BUMDes. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan operasional. Tugasnya adalah mengelola unit usaha, mengelola sumber daya yang ada, dan menyusun rencana kerja setiap bulan dan tahunnya, dan menyusun laporan pertanggungjawaban operasional setiap di akhir periode. Yang keempat adalah bendahara, itu untuk mengelola administrasi dan keuangan di BUMDes ini. Dan juga menyusun rencana anggaran setiap bulannya dan setiap tahunnya, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun. Untuk sekretaris, tugas yang dimiliki sekretaris ini adalah mengelola data dan informasi BUMDes, lalu melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan, menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Untuk selanjutnya itu, selama keberjalanan BUMDes ini, dari tahun 2017 hingga saat ini masih banyak posisi naik turunnya, terlebih pada pandemi COVID-19 yang sempat melanda Indonesia waktu itu, sehingga melumpuhkan seluruh perputaran roda ekonomi pada BUMDes ini. Namun, dengan gantinya banyak pesanan produk rotan yang dipesan oleh orang mal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan sesuai dengan visi misi yang sudah disebutkan tadi, BUMDes ini telah berjalan dengan baik meskipun telah menghadapi banyak segala rintangan sejak tahun 2017. Namun kami melihat pada BUMDes ini masih terdapat perlu catatan lagi terkait kinerja dari SDM-nya ataupun dari sumber daya lainnya supaya dapat meningkatkan nominal keuntungan yang didapat oleh BUMDes seiring waktu ke waktu. Dan untuk gap yang kami temukan pada BUMDes ini adalah seiring waktu sosial media yang dimiliki oleh BUMDes ini tidak diaktifkan kembali dan beralih lagi ke metode tradisional yaitu door to door ke beberapa tempat yang ingin dituju untuk melakukan promosi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Abdul. Oke, baik. Jadi, poin yang terakhir ini produk. BUMDes Mata Bangsa ini memiliki 4 unit usaha, diantaranya yakni bank sampah, pariwisata, kuliner, dan juga jasa pembayaran. Berikut mungkin profil singkat dari bank sampah. Bank sampah di Mata Bangsa ini merupakan unit usaha yang mengelola sampah di lingkungan Desa Trangsan yang dibentuk pada tahun 2021. Namun baru berjalan pada bulan 2022 Mei. Selanjutnya, pariwisata. Adapun pariwisata yang ditawarkan oleh Desa Trangsan ini ialah wisata edukasi atau wisata pembelajaran rutan. Adapun beberapa paket wisata yang ditawarkan mulai dari 20.000, 40.000 hingga 75.000 setiap anak.
Dalam paket wisata, berdasarkan fasilitas yang didapat, paket wisata Happy sebesar 20.000 merupakan paket wisata yang membuat kerajinan gantungan kunci rotan dan juga fun game atau yang biasa dalamnya ada fun game bola takraw, ada hula hoop dengan jumlah minimal 50 anak. Kemudian yang paket yang kedua, paket wisata Hall Day sebesar 40.000 merupakan paket kunjungan ke tempat industri wisata dengan sepur. Kemudian ada yang 75.000 merupakan paket kunjungan industri rotan dan menggunakan sport wisata, fun game, bola takraw, hula hoop, belajar melayang rotan, welcome drink, dan juga makan siang yang dapat. Kemudian jumlah pengunjung tiap bulannya sekitar 200 hingga 500 wisatawan yang berkunjung, di mana rata-rata siswa dan siswi sekolah dasar yang memilih paket half day karena adanya pengunjung usia sekolah. Maka pengajar harus terampil memberi penjelasan dari pengajar yang menganyam kerajinan rotan atau warga desa Trangsan akan kunjungan ke pembelajaran seputar pengenalan dan pengelolaan bank sampah. Adapun unit usaha pariwisata melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sukoharjo guna mensosialisasikan kegiatan eduwisata kepada sekolah-sekolah khususnya yang ada di Sukoharjo dan di Solo Raya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan unit usaha pariwisata untuk menarik pengunjung. Program eduwisata dapat dimanfaatkan untuk mengisi kegiatan outing kelas di setiap sekolah. Promosi dari Desa Wisata Trangsan melalui akun sosial media Instagram, YouTube, dan juga web Desa Trangsan. Paket wisata dapat dilihat di akun Instagram Desa Trangsan dan web Desa Trangsan. Pengelolaan akun media sosial Desa Trangsan belum dikelola dengan baik. Promosi yang dilakukan melalui media sosial pun kurang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang dapat mengelola akun media sosial sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kami menemukan gap-nya terdapat pada produk pariwisata. Kemudian selain itu, promosi kegiatan tersebut, akun Instagram Desa Trangsan tidak aktif lagi. Akun media sosial Facebook Desa terakhir mengunggah informasi kegiatan atau promosi pada tahun 2017. Sejak pertama dibuat akun media sosial guna sebagai wadah promosi desa wisata Rotan Trangsan tidak berjalan dengan konsisten. Begitupun dengan akun media sosial YouTube Desa Trangsan yang aktif digunakan 4 tahun yang lalu. Terdapat 5 unggahan video yang tertera dalam akun YouTube Desa Trangsan. Video tersebut berupa video profil dan kegiatan di desa wisata Desa Rotan Trangsan. Tidak hanya Facebook dan YouTube Desa Trangsan yang tidak aktif, namun website Desa Trangsan Rotan pun sama. Tidak ada pembaruan informasi terbaru. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya informasi paket eduwisata terbaru yang terdapat pada website tersebut. Itulah yang kami temukan gap dari produk. Kemudian ada produk yang ketiga yakni kuliner. Selain daripada pengelolaan sampah dan juga penjualan kerajinan berbahan rotan, BUMDes berinovasi untuk melebarkan sayap bisnisnya ke desa dengan merambah ke kuliner. Bisa dalam bentuk snack ringan ataupun makanan berat yang biasa dipesan untuk kegiatan-kegiatan desa. Seperti halnya rapat di kantor desa yang bertujuan untuk memanfaatkan modal dari desa dan kembali ke desa lagi. Di mana kebanyakan warga membantu diisi elemen oleh ibu-ibu PKK ya. Warga-warga membantu sukarela dan siapapun mengelola unit usaha kuliner ini. Dalam perekrutannya tidak menerima upah hingga klasifikasi yang terpenting hanya meluangkan waktu, tenaga hingga pikiran. Unit usaha ini meluangkan transparansi agar semua pengurus dapat memantau hingga mengetahui proses kegiatan. Hal ini dapat mengurangi tindak penyelewengan. Kemudian pengembangan usaha kuliner tidak hanya menerima pesanan dari dalam desa Trangsan, namun juga menjualkan produk keluar desa Trangsan. Adapun hal tersebut sedang diupayakan guna meningkatkan pemesanan snack dan juga minuman. Kemudian ada produk yang keempat yakni jasa pembayaran PPB. Jasa pembayaran PPB merupakan unit usaha yang melayani pembayaran pajak bumi atau bangunan, listrik hingga transfer bank. Tersedianya layanan pembayaran ini mempermudah masyarakat desa untuk melakukan transaksi pembayaran. Mereka juga diuntungkan karena bentuk efisiensi waktu dan jarak tempat untuk melakukan pembayaran, terutama pembayaran pajak bumi, bangunan adanya kerjasama antara pihak Bank Jateng, di mana telah mempercayai BUMDes pada mata bangsa ini untuk melayani pembayaran PPB kepada seluruh masyarakat di desa Trangsan. Hanya sedikit BUMDes yang dipercaya untuk pihak bank, oleh karena itu untuk melayani pembayaran PPB kepada masyarakat setempat. Kemudian kita masuk ke kisi-kisi. Kisi-kisi yang pertama ada mencakup aspek pengenalan unit usaha, yang kedua ada aspek pengelolaan dan keuangan selanjutnya. Nah, kemudian ada aspek kontribusi untuk desa dan masyarakat selanjutnya. Ada aspek tantangan dan inovasi, rencana pengembangan dan juga harapan ke depan. Kemudian berikut adalah instrumen wawancara yang termasuk kategori konteks, yakni aspek pengenalan unit usaha. Kemudian kategori input antara nomor 4 hingga 8 dan juga kategori proses nomor 9 hingga 11, yakni termasuk dalam aspek pengelolaan dan keuangan. Kemudian aspek kontribusi untuk desa dan masyarakat. Nomor 12 yakni termasuk dalam konteks, nomor 13 hingga 18 termasuk ke dalam input. Kemudian aspek tantangan dan inovasi.
mulai dari nomor 19 hingga 22 termasuk ke dalam kategori konteks. Kemudian untuk soalan yang 23 hingga 25 termasuk dalam kategori proses. Kemudian ada aspek rencana dan pengembangan, yakni nomor 26 hingga 29 yang termasuk ke dalam input. Kemudian nomor 30 termasuk produk. Kemudian aspek yang terakhir yakni harapan ke depan. Nomor 31 termasuk ke dalam konteks dan nomor 32 hingga nomor 33 termasuk produk. Untuk simulan gapnya adalah berdasarkan hasil observasi melalui instrumen wawancara kepada Direktur BUMDes Mata Bangsa, yaitu gapnya adalah marketing dan penjualan yang digunakan pada BUMDes ini masih tergolong tradisional, seperti dengan mendatangi berbagai sekolah untuk menawarkan terkait eduwisata di Desa Trangsan ini. Menurut kami, gap tersebut bisa terselesaikan dengan sentuhan modern seperti penggunaan media sosial secara efektif dan berkala. Usaha ini sebenarnya telah memiliki website, namun website dan akun Instagram tersebut belum ada updatean terbaru. Kami juga telah menganalisis dampak gap masalah dengan metode Fishbone. Yang pertama adalah material. Penyajian konten secara visual terbilang kurang menarik dalam branding digital. Penyampaian informasi tentang produk wisata belum dikemas dengan penggunaan storytelling yang tepat agar menarik dibaca. Yang ketiga adalah minimnya penggunaan materi untuk promosi secara interaktif kepada audiens. Yang keempat adalah minimnya bentuk testimoni secara digital dari orang yang sudah pernah sebelumnya yang seharusnya dapat dijadikan bahan promosi. Yang kedua adalah metode. Yang pertama adalah metode 2.1 adalah perencanaan strategi promosi tidak menggunakan data analisis audiens. Tidak adanya sebuah SOP atau standar promosi secara berkala, tidak adanya timeline untuk promosi secara aktif, dan susah untuk melakukan transisi ke online karena masih berfokus ke offline. Yang ketiga, machine. Website yang telah ada tidak dikelola secara efektif berkala, dan akun media sosial yang telah ada juga tidak digunakan secara maksimal untuk promosi. Tiga, kurangnya mengenal software desain untuk membantu promosi digital, tidak menggunakan software analisis data terkini. Yang keempat adalah kurangnya tenaga berkompeten pada divisi marketing usaha. SDM yang ada belum terlatih memanfaatkan sosial media. Yang ketiga adalah sedikitnya kesadaran SDM untuk mengetahui seberapa penting branding digital dalam jangka panjang. Yang keempat adalah metode promosi secara tradisional masih dipertahankan karena SDM-nya telah terbiasa menggunakan metode tradisional tersebut. Dan untuk bukti observasi ini adalah foto dari saya dan rekan saya di depan Monumen Desa Wisata Rotan Trangsan. Foto kedua adalah wawancara yang dilakukan oleh saya sendiri kepada Bapak Kasih Agung. Yang foto ketiga adalah foto wawancara rekan saya dengan mewawancarai Direktur BUMDes Bapak Kasih Agung, yaitu foto keempat adalah foto bersama dengan narasumber, yakni sekolah selaku pengelola BUMDes. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kami berdua memohon maaf bila ada salah kata dalam penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.